Halo semuanya, jadi di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat program aplikasi budgeting sederhana dengan konsep PBO di Java, yang dimana akan bisa mencatat pemasukan, pengeluaran, dan tabungan. Di sini kita akan melihat konsep utama PBO seperti class, inheritance, polymorphism, static variable, static method, final variable, dan variable argument method. Langsung aja ke struktur kelasnya, yang dimana ini ada 5 kelas, yaitu kelas transaksi, pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan up budget. Kelas transaksi merupakan parent class. Kelas pemasukan, pengeluaran, tabungan merupakan subclass, dan up budget merupakan driver class. Langsung masuk ke kodenya. Yang pertama itu dimulai dari kelas transaksi. Di sini di fields-nya saya menggunakan akses modifier yang berbeda, ada private dan protected. Yang private ditujukan supaya hanya kelas ini saja yang bisa mengakses, dan protected itu ditujukan supaya subkelasnya itu juga bisa mengakses. Kemudian ada variable spesial, yaitu final variable, yang dimana nilainya itu tidak bisa diubah, sehingga seluruh program ini tetap akan menggunakan mata uang rupiah seperti itu. Kemudian static variable ini ditujukan supaya bahwa variabel ini dimiliki oleh kelas. Selanjutnya ada konstruktor yang menerima parameter yang diinginkan, yaitu ada deskripsi, ID, jumlah, dan tanggal. Kemudian keyword this ini membedakan field class dari parameter dengan nama yang sama, seperti itu. Kemudian kita menaikkan jumlah transaksinya supaya bisa tahu berapa kali transaksi yang dilakukan. Masuk ke getter dan setter, seperti yang bisa dilihat seperti ini, yang dimana ini menggunakan prinsip enkapsulasi, alih-alih mengakses field secara langsung, jadi kita menyediakan method control. Kemudian selanjutnya itu ada method getInfo. Ini merupakan metode yang penting karena menjadi contoh method overriding di subclass, sehingga metode ini mengembalikan representasi string dari objek. Kemudian kita masuk ada method overloading. Method overloading ini adalah bentuk polymorphism statis, yang dimana metode dengan nama yang sama tapi memiliki parameter yang berbeda. Pada versi update jumlah yang pertama, ini hanya mengupdate jumlah secara langsung, sedangkan versi yang kedua itu menghitung pajak secara otomatis. Kemudian lanjut ke get total transaksi, yang merupakan static method yang bisa dipanggil tanpa instansiasi objek. Kemudian ada hitung total, di mana ini kita menggunakan variable arguments dengan sintaks double titik jumlah. Ini memungkinkan metode menerima jumlah parameter dinamis dengan tipe yang sama. Kita selesai dengan kelas transaksi, kita masuk ke kelas pemasukan. Kelas pemasukan ini merupakan subclass atau turunan dari kelas transaksi, sehingga di sini menggunakan keywords extends transaksi. Masuk ke fields-nya, ini ada sumber, boolean routine, dan kategori. Masuk ke konstruktornya, sama seperti sebelumnya, ini kita masukkan parameter yang diinginkan. Konstruktor ini menunjukkan pola desain yang sangat penting dalam inheritance. Yang pertama itu ada super, yang memanggil konstruktor dari kelas parent. Jadi diperhatikan bahwa ini harus menjadi statement pertama dalam konstruktor. Kemudian meneruskan parameter yang relevan ke konstruktor parent untuk menginisialisasi atribut dasar, yaitu kemudian baru menginisialisasi atribut tambahan yang spesifik untuk pemasukan, sehingga konstruktornya itu ada deskripsi, ID, jumlah, dan tanggal yang dari kelas transaksi sebelumnya ditambah dengan fields dari kelas ini, seperti itu, parameter untuk kelas ini. Masuk ke override method setelah getter dan setter juga, seperti yang bisa dilihat. Kemudian override metodenya ini merupakan praktik yang terbaik untuk membantu memverifikasi bahwa metode ini benar-benar mengoverride metode parent, seperti itu. Kemudian ada pemanggilan super.getInfo yang mendapatkan implementasi dasar dari parent class. Dengan cara ini, metode getInfo itu bersifat polymorphism,
yang perilakunya bergantung pada tipe objek yang memanggilnya. Kemudian terakhir ini ada metode tambahan, yaitu hitung setelah pajak. Yang metode ini khusus untuk pemasukan dan menghitung nilai bersih setelah pajak, yang dia mengakses field jumlah secara langsung karena dideklarasikan sebagai protected di parent class sebelumnya. Masuk ke kelas pengeluarannya. Kelas pengeluaran juga sama, merupakan subkelas, merupakan turunan dari kelas transaksi, sehingga ada extensinya juga. Kemudian fields-nya seperti ini, ada kategori, boolean penting, metode, dan masuk ke konstruktornya juga sama seperti kelas pemasukan yang sebelumnya, hanya diganti parameternya saja yang mengikuti kelas pengeluaran ini. Getternya sama, kemudian ada override method menggunakan inheritance method yang tetap sama seperti getinfo. Kemudian di sini juga ada overloading juga, yaitu hitung dampak budget. Yang ada dua versinya. Versi pertama itu hanya mengembalikan nilai pengeluaran secara langsung. Versi kedua itu menghitung dampak pengeluaran sebagai persentase dari total budget. Masuk ke kelas tabungan. Sama juga merupakan subkelas dari kelas transaksi. Ada fields-nya seperti ini, kemudian masuk ke konstruktornya juga sama seperti sebelumnya. Bedanya ada setoran. Kita menggunakan nilai setoran dari parameter konstruktor sebagai setoran awal tabungan. Kemudian masuk ke metode tambahannya setelah getter, metode tambahan tambah setoran, yang dimana ini menambah jumlah yang sudah dikumpulkan. Di sini juga ada metode hitung sisa, juga merupakan metode tambahan yang dimana untuk mengetahui berapa lagi yang butuh untuk ditabung. Yang keduanya ini sangat sederhana tetapi menambah fungsionalitas untuk tujuan kelasnya. Masuk ke override method juga sama, metode override getinfo untuk tabungan tapi lebih kompleks karena menambah kalkulasi persentasenya, yang mana metode ini menghitung persentase pencapaian target. Kedua, memformat persentase dengan string format agar hanya menampilkan satu digit desimal pada persennya, dan menggabungkan semua informasi dalam format yang mudah dibaca. Di sini juga ada metode prediksi bulan, yang dimana memperlihatkan pemanggilan metode internal hitung sisa. Juga di sini ada penggunaan math cell untuk membulatkan ke atas hasil pembagian. Kemudian ada tipe casting dari double ke int karena kita ingin mengembalikan jumlah bulan penuh dari bulan 1 sampai bulan 12. Setelah selesai dengan semua kelasnya, kita masuk ke driver kelasnya, yaitu add budget, yang dimana ini hanya tugasnya menampilkan apa yang ingin ditampilkan, seperti itu saja. Kita masuk yang pertama, transaksi. Yang pertama ada objek pemasukan dengan parameter yang sesuai seperti yang sudah kita buat di kelas-kelas sebelumnya, ada deskripsi, ID-nya, dan selebihnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya juga sama. Kita lanjut ke objek yang lainnya. Ini ada pengeluaran, ada tabungan juga, yang parameternya juga sudah kita buatkan di kelas-kelas sebelumnya. Kemudian ini kita masuk ke tampilan infonya. Kemudian ini ada penggunaan final variabelnya, untuk overloading metodenya, contoh penggunaan dampak budgetnya, info tabungannya, seperti ini saja. Kemudian jika dijalankan, akan muncul hasil seperti ini. Selesai. Jadi kita sudah berhasil membangun sistem budgeting pribadi dengan konsep PBO. Sini sebagai kesimpulan, kita sudah mengetahui semua konsep PBO dalam aplikasi budgeting pribadi ini. Yang pertama ada kelas sebagai blueprint objek, yaitu transaksi, pemasukan, dan lain-lain. Kemudian ada inheritance dengan keyword extend untuk mewarisi fungsi. Kemudian ada polymorphism melalui overriding getinfo dan overloading update jumlah, seperti itu. Kemudian ada static variable seperti jumlah transaksi yang dimiliki kelas. Kemudian static method seperti get total transaksi dan hitung total. Kemudian ada final variable yang mata uangnya itu nilainya tetap. Kemudian ada final argument method seperti menampilkan parameter dengan jumlah yang dinamis, seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada salah kata ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.